Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Materi pada pagi hari ini yaitu materi tentang bab 1 administrasi kepegawaian. 2 minggu yang lalu itu kita sudah sampai di fungsi administrasi kepegawaian, dan sekarang kita lanjut ke prinsip-prinsip administrasi kepegawaian. Prinsip administrasi kepegawaian itu ada 4. Yang pertama itu ada prinsip kemanusiaan. Nah, prinsip kemanusiaan ini mengatur pegawai atau karyawan di perusahaan. Pemimpin perusahaan harus memperhatikan prinsip kemanusiaan seorang pegawai harus dimengerti oleh pimpinannya. Contohnya, pemimpin harus mengatur jadwal kerja pegawai. Seorang pemimpin harus memperhatikan kapasitas daya seorang manusia untuk bekerja, terus untuk waktunya istirahat, dan waktunya untuk beribadah. Nah, selain itu pemimpin juga harus memperhatikan ketentuan kerja bagi pegawai yang sakit atau ketentuan apabila ada anggota keluarga seperti anak dan istri yang sakit. Nah, maksudnya di mengatur jadwal kerja itu misalkan ya, setiap perusahaan itu kan bekerja 8 jam kerja, 1 jam istirahat. Jadi untuk di waktu istirahatnya itu harus digunakan semaksimal mungkin seperti isoma, istirahat, sholat, dan makan. Jadi biasanya itu untuk istirahat pegawai-pegawai itu dari jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang gitu. Nah, lanjut ya. Untuk prinsip yang kedua itu lanjut. Di sini ada prinsip demokrasi, yaitu hampir semua perusahaan mempunyai struktur organisasi yang mengatur kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang setiap pegawai. Struktur organisasi ini berisi aturan, peran perorangan yang bertindak sebagai atasan dan orang yang menjadi bawahan. Jadi atasan itu tidak boleh semena-mena. Kenapa? Karena seorang atasan itu baik atau buruknya itu pasti bersedia nih menerima masukan dan saran dari seorang bawahan. Dengan catatan saran tersebut baik untuk kemajuan perusahaan. Jadi kalau misalkan saran itu nggak baik juga, itu atasan wajib atau bisa gitu nggak menerima saran dari bawahannya gitu. Nah, selain itu juga ruang untuk menyampaikan pendapat juga harus disediakan oleh perusahaan. Jadi kayak ada kotak sarannya gitu. Biasanya kalau misalkan kita ke perusahaan-perusahaan itu ada kotak saran dari pegawai atau kotak saran dari konsumen. Nah, sekarang lanjut ke prinsip the right man on the right place. Maksudnya di sini itu sebagai suatu proses menempatkan seorang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dalam suatu bidang pekerjaan, keahlian seseorang pegawai sesuai dengan keahlian sangatlah penting dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, maksudnya itu, jika terdapat pegawai yang tidak mampu bekerja, kita tidak dapat secara langsung menyalahkan pegawai karena hal tersebut bisa jadi karena penempatan posisi pegawai yang tidak tepat. Sebagai contohnya nih ya, ada orang yang lulusannya itu bidang pertanian, tapi ditempatinya di bidang kesehatan. Kan kurang nyambung ya. Jadi kita tuh harus menempatkan seseorang itu sesuai dengan keahliannya. Nah, biasanya itu sebelum kita melamar pekerjaan itu pasti ada beberapa jabatan yang mau kita tuju atau lamaran yang mau kita tuju gitu. Sekarang di sini kita lanjut ke prinsip yang terakhir, yaitu prinsip equal pay for equal work, yaitu suatu usaha untuk membalas jasa kepada seorang sesuai dengan prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai tersebut. Nah, maksudnya di sini kan tujuan untuk bekerja itu biasanya untuk mendapatkan penghasilan dan pengalaman ya. Tapi kebanyakan orang itu untuk mendapatkan penghasilan. Untuk apa dia mendapatkan penghasilan? Untuk biayai hidupnya, baik keluarganya ataupun dirinya sendiri. Nah, biasanya orang yang bekerja, gaji yang diterima dikatakan adil atau setara dengan
Nah, sekarang kita lanjut ke prinsip keempat, yaitu prinsip equal pay for equal work, yaitu suatu usaha untuk memberikan balas jasa kepada seorang sesuai dengan prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai tersebut. Nah, biasanya kan orang yang bekerja itu tujuan utamanya adalah ingin mendapatkan penghasilan. Nah, biasanya untuk dari pendapatan penghasilan itu kita bisa membiayai diri kita sendiri maupun keluarga kita kan. Nah, biasanya orang yang bekerja, gaji yang diterima dikatakan adil atau setara dengan pendidikannya itu sesuai dengan standar kualitas dan kuantitasnya yang diterima yang telah ditetapkan dan standar yang sama berlaku untuk semua pegawai pada bidang pekerjaan yang sama. Jadi, misalkan kamu SMK dan kamu jadi admin, setelah lulus kamu jadi admin. Nah, biasanya tuh kita ditawarin mau gaji berapa gitu, tapi kan perusahaan itu sudah ada nih ketentuannya kalau untuk admin gajinya segini dan itu standarnya segini gitu. Nah, kamu mau terima atau enggak gitu. Nah, biasanya pada saat ini tuh banyak orang yang mau kerja di kalangan pegawai tuh penyebabnya pertama adalah ketidakadilan atau ketimpaan atau pemberian gaji gitu ya pada perusahaan tuh yang nggak sesuai gitu dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini ada materi terakhir yaitu kegiatan-kegiatan administrasi kepegawaian. Yang pertama itu ada penggajian. Apa sih yang dimaksud dengan penggajian? Ada yang tahu? Oke, Ibu jelasin ya. Nah, maksudnya penggajian di sini adalah merancang atau membuat sistem mengenai pemberian gaji pegawai. Nah, ini kan penting banget nih karena menyangkut kebutuhan hidupnya si pegawai tersebut gitu. Nah, selain itu, hal yang berkaitan dengan uang merupakan hal yang sangat sensitif kan, sehingga memerlukan perencanaan pengelolaan yang baik. Jadi yang tadi saya bilang, kalau penggajian itu juga harus sesuai dengan kebutuhan pegawai tersebut dan sesuai dengan pendidikan pegawai tersebut. Nah, yang kedua ada analisis jabatan. Apa sih yang dimaksud dengan analisis jabatan? Itu adalah memperkirakan kebutuhan pegawai yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Hal ini biasanya tuh karena dengan adanya analisis diharapkan tidak terjadi kelebihan pegawai dalam perusahaan yang mengakibatkan bertambahnya pengeluaran perusahaan. Jadi misalkan nih kamu ngelamar kerja, nah kamu tuh ngelamar kerjanya sebagai admin gitu kan, tapi di sana tuh nggak membutuhkan admin gitu. Jadi nggak bisa tuh kamu ngelamar kerja di sana. Jadi apa sih yang lagi dibuka di lowongan perusahaan itu? Perusahaan itu tuh sedang membuka lowongan apa gitu loh. Tapi dia tuh nggak buka admin, tapi yang kamu mampu itu hanya admin gitu. Dan nggak bisa kamu untuk melanjutkan melamar di sana gitu. Jadi kita tuh sebagai perusahaan harus bisa menganalisis jabatan yang dibutuhkan perusahaan gitu. Yang ketiga ada rekrutmen. Apa sih yang dimaksud dengan rekrutmen? Yaitu proses pengadaan pegawai yang akan menjadi pegawai di perusahaan. Seperti tadi ya, kita masih menyangkut pautkan. Jadi ketika perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan, itu diperlukan perencanaan yang teliti agar perusahaan mendapatkan pegawai yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dan memiliki sikap yang diharapkan, serta perusahaan itu tepat gitu mencari seorang pegawai yang dia butuhkan. Nah, yang keempat ada penempatan. Penempatan merupakan proses menugaskan seorang pegawai pada tempat atau bidang kerja tertentu sesuai dengan kemampuannya agar pegawai dapat bekerja dengan baik. Nah, biasanya di sini kinerja pegawai yang baik akan mendorong meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, yang kelima itu ada training. Training apa sih? Pernah dengar dong kata-kata training? Training itu merupakan kegiatan meningkatkan kualitas dan kemampuan pegawai agar karir dan kemampuan yang dimilikinya dapat lebih berkembang. Dengan pendidikan, pelatihan, kinerjanya itu
pegawai diharapkan lebih meningkat. Jadi kalau misalkan kamu sudah bekerja di suatu perusahaan, terus atasan kamu menyuruh kamu untuk training di pelatihan mana gitu kan, nah itu kamu ikut aja untuk bisa mengembangkan bakat kamu gitu, terus mengembangkan kemampuan kamu lah intinya gitu. Nah terus di training itu juga dapat pengetahuan kan tadi, keterampilan, attitude kamu lebih meningkat lagi pasti, dan sikap kerja kamu diharapkan lebih baik di perusahaan itu. Nah yang terakhir itu ada disiplin dan moral. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin dan moral? Nah, perusahaan pastikan mengharapkan setiap pegawai mempunyai disiplin dan moral baik yang sesuai dengan peraturan pegawai yang mengatur kedisiplinannya dan tata krama, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun peraturan berlaku umum di masyarakat. Perusahaan itu sangat berperan nih dalam membentuk disiplin dan moral pegawai, yang diharapkan apabila terdapat pegawai yang punya disiplin dan moral yang rendah, pemimpin dapat melakukan pembinaan. Jadi misalkan nih kamu bekerja, masuknya itu jam 8, tapi kamu tuh datang jam 9, berarti kan kamu sudah tidak disiplin dengan waktu dong. Nah pemimpin itu wajib buat menegur kamu, ataupun nanti kamu tuh bisa dikasih pembinaan. Pertama ditegur secara halus dulu. Nah kalau misalkan kamu sudah tidak bisa dibilangin, biasanya kamu tuh dikeluarkan surat SP gitu, surat peringatan. Teguran pertama itu biasanya melalui lisan. Nah nanti kalau misalkan sudah tidak bisa dibilangin, kamu biasanya secara tertulis atau secara surat peringatan gitu. Oke, materi untuk hari ini selesai. Dan minggu depan kita akan ulangan. Belum tahu ulangannya itu secara lisan atau secara tertulis. Untuk materi hari ini silakan kalian tulis di buku kalian masing-masing, dan kalian nanti silakan kirim ke Google Form. Yang mengirimkan lewat dari jam 1, saya anggap kalian tidak mengikuti pembelajaran saya pada pagi hari ini ya. Silakan disimak apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.